Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bangun pagi dengan segar. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menaikkan pujian, kita mau menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Dan tanpa terasa besok kita akan memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan itu artinya tidak lama lagi Natal akan segera tiba. Nah, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah lagu Advent ya, yang berbicara tentang nubuat akan kedatangan Kristus. Tumbuhlah tunas baru. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang istirahat malam, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan segar. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena kemurahan Tuhan juga Tuhan tunjukkan melalui kedatangan-Mu di dalam dunia, yang akan kami rayakan di dalam 2 minggu mendatang. Tuhan, sebentar lagi kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa bersama-sama merenungkan, terlebih kami boleh menghidupi firman itu dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama mau membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jemaat terkasih, tanpa terasa sudah hampir 2 tahun pandemi COVID ini terjadi. Dan kita bersyukur kalau di dalam bulan lalu sampai bulan ini kita melihat kasus-kasus COVID ini sudah mulai menurun. Kalau kita mengingat kembali, peristiwa pandemi ini menyisakan keterpurukan yang luar biasa, khususnya di dalam perekonomian kita. Di awal pandemi ini ada begitu banyak orang yang mengeluh. Ada yang mengatakan sampai pendapatannya turun sampai 70%. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ada yang nggak dapat apa-apa, bahkan akhirnya minus.
Nah, kalau sampai hari ini kita melihat kondisi perekonomian kita, apakah situasinya lebih baik? Mungkin bagi sebagian orang. Tetapi bagi sebagian orang yang lain lagi, justru belum ada perubahan yang signifikan. Bahkan terus mengalami kerugian sampai akhirnya ada yang harus menutup usahanya. Nah, kondisi ini tentu merupakan satu kondisi yang menunjukkan keterpurukan yang luar biasa di dalam perekonomian kita. Tetapi ini adalah kondisi yang masih belum sebanding dibandingkan dengan kondisi kaum Yehuda, kondisi umat Tuhan yang mengalami pembuangan. Serangan bangsa Asyur dan bangsa Babylon, bangsa Babel, membuat seluruh tatanan kehidupan Yehuda hancur. Bait suci dirusak. Bukan hanya dirusak, tetapi isinya itu dijarah. Karena ada begitu banyak peralatan di bait suci yang terbuat dari logam mulia. Ada banyak materi-materi yang sangat bagus di sana. Itu dijarah semuanya. Beberapa waktu lalu kita merenungkan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Kita melihat di situ bagaimana Raja Nebukadnezar mengambil peralatan-peralatan dari bait suci itu. Kemudian tembok Yerusalem yang menjadi perlindungan kota diruntuhkan, hancur berantakan. Lalu pemerintahan dari para raja yang telah dibangun sejak zaman Daud, semuanya hancur tak berbekas. Kaum bangsawan diangkut. Mereka dibawa ke negeri Babel untuk bekerja di dalam jajaran pemerintahan bangsa penjajah. Ini adalah kondisi yang sangat menyedihkan sekali. Nah, kondisi ini seperti sebuah pohon yang besar yang sudah bertumbuh dengan begitu lebatnya, tiba-tiba pohon itu ditebang. Ketika pohon itu ditebang sampai ke batang yang paling bawah, maka kerimbunan pohon itu tidak nampak lagi, semuanya hilang. Yang tersisa adalah tunggul, yaitu bongkahan batang yang besar yang kalau kita lihat sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bisa jadi akhirnya kemudian batang itu akhirnya mati. Tetapi justru dari situasi yang demikian, Tuhan menjanjikan kelepasan. Dikatakan dari firman Tuhan tadi, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tadi saya katakan bahwa kondisi kehidupan bangsa Yehuda itu sudah hancur berantakan. Itu seperti pohon yang hanya sisa tunggulnya. Tapi di sini dikatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ini mau menunjukkan bahwa ada satu pengharapan, ya. Meskipun tatanan pemerintahan yang telah dibangun sekian lama, mulai dari dinasti Daud, itu telah hancur semuanya. Tetapi dari sana akan muncul kembali raja yang akan memerintah, yang adalah keturunan Daud. Di sini dikatakan Isai. Isai ini adalah ayahnya Daud. Raja ini adalah raja yang berbeda dari raja-raja yang memerintah di Yehuda. Kita tahu bahwa raja-raja di Yehuda, apalagi raja-raja di kerajaan utara, kerajaan Israel, mereka adalah raja-raja yang hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Bukan hanya itu, bahwa bahkan akhirnya mereka membawa rakyat juga hidup meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Nah, raja yang akan datang dari tunggul Isai ini adalah raja yang sangat ideal. Dikatakan bahwa roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Itu adalah kriteria yang ideal dari seseorang raja yang seharusnya memerintah di Yehuda.
Kita tahu di dalam Mazmurnya Daud pernah berkata, Tuhan, jangan cabut rohmu daripadaku. Jangan tinggalkan aku. Betapa rindunya Daud untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Tetapi akhirnya apa yang menjadi kerinduan Daud itu tidak diteruskan oleh generasi di bawahnya. Sehingga akhirnya kehidupan bangsa Yehuda pun hancur berantakan. Nah, di dalam terang perjanjian baru, tentu saja kita melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya ini adalah nubuat akan datangnya Yesus. Dialah sang raja yang ideal itu. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Lagu tadi yang tadi kita nyanyikan diambil dari ayat yang kita baca tadi. Di sana dikatakan bahwa ini maksud Yesaya dengan nubuatnya. Lahir dari Maria seorang putera, kudus dan mulia, firman menjadi daging. Ini berbicara tentang Yesus yang datang sebagai raja, sebagai Mesias. Dialah sumber segala hikmat. Dialah sumber segala pengertian dan nasihat. Dan sepanjang kehidupannya yang dia jalani sebagai manusia sejati, dia jalani dengan tunduk kepada Bapaknya. Dialah yang kemudian menjadi juru selamat kita. Dia mengorbankan dirinya yang tidak berdosa menjadi korban penebus dosa bagi kita. Melalui dialah kita umat manusia mendapatkan pengharapan. Di dalam dia kita mendapatkan tuntunan, hikmat dalam menjalani kehidupan kita. Melalui dia, kita dapat mengenal Tuhan. Karena dialah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan itu. Melalui dia, kita juga belajar menjadi manusia yang terus hidup untuk makin mengenal Tuhan dan makin menghormati Tuhan. Mengapa? Karena dia juga manusia sejati yang menjadi teladan bagi setiap kita, orang-orang yang sudah ditebusnya. Ini adalah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, yang juga telah Ia genapi. Kehidupan manusia yang tadinya itu seperti tunggul yang kelihatannya tidak ada pengharapan, tetapi dari sana muncul tunas. Dari sana ada kehidupan, ada pengharapan. Ketika kita menyambut Natal yang akan kita rayakan di dalam waktu yang tidak lama lagi, apakah kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita? Tentu saja bukan dengan persiapan-persiapan yang fana, dengan membeli berbagai barang baru, dengan menghadiahi diri atau keluarga kita, dengan berbagai pemberian-pemberian yang menyenangkan. Ya silahkan, itu pun tidak dilarang. Tetapi ada satu persiapan yang jauh lebih penting daripada semuanya, yaitu mempersiapkan diri agar hidup kita selalu dibaharui oleh Tuhan. Inilah persiapan yang sangat penting. Sudahkah di dalam hidup kita senantiasa bersandar kepada Tuhan? Sudahkah kita senantiasa berharap kepada Tuhan di dalam segala situasi yang terjadi? Kondisi kita saat ini bisa jadi sedang terpuruk karena berbagai pergumulan, entah itu sakit penyakit, entah itu pekerjaan, kondisi perekonomian, dan berbagai hal. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan telah datang ke dalam dunia memberikan pengharapan, memberikan tuntunan, bahkan kelepasan dari belenggu dosa. Untuk itu mari kita terus belajar hidup bersandar, berserah kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah membuktikannya dengan tidak meninggalkan Tunggul Isai itu mati. Tetapi dari situ lahir seorang juru selamat yang mati bagi kita, memberikan hidup kekal kepada kita.
Mari kita bersama-sama kembali menaikkan pujian yang tadi kita nyanyikan. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga dan keempat. Ini adalah salah satu lagu Advent yang sangat indah. Kata-katanya merupakan pengajaran, berisi pengajaran yang sangat kental sekali tentang siapa Yesus itu. Mari kita akan menyanyikannya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau telah menggenapi janji-Mu untuk menghadirkan seorang raja, seorang juru selamat bagi kami semua, yaitu Kristus, Firman yang menjadi daging, Allah yang sejati, manusia yang sejati, yang melaluinya kami boleh mengenal siapa Allah itu. Yang melaluinya kami juga boleh belajar hidup sebagai manusia yang Tuhan ciptakan dengan maksud dan tujuan yang juga Tuhan telah rancangkan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang begitu besar ini. Terima kasih untuk teladan sejati yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tuntunlah setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Dengan berbagai keadaan yang kami hadapi, di dalam sukacita, di dalam kesedihan, di dalam segala keadaan, Tuhan ajarkanlah kami untuk kami senantiasa hidup bersama dengan Engkau. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersandar kepada hikmat-Mu, bersandar kepada tuntunan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa menyerahkan untuk persiapan Natal yang sedang dilakukan, baik di gereja kami dan juga di berbagai gereja yang ada. Tuhan tolong supaya persiapan-persiapan Natal yang dilakukan ini tidak hanya sekedar menjadi satu perayaan yang meriah, ataupun perayaan yang mendatangkan begitu banyak sukacita dengan berbagai hiburan yang ada. Tetapi ingatkanlah setiap kami gereja-Mu bahwa perayaan-perayaan Natal yang kami akan lakukan ini sudah seharusnya membawa kami untuk datang kepada Tuhan, membawa kami untuk hidup semakin taat kepada Engkau ya Tuhan. Karena firman itu telah menjadi daging dan telah menjadi teladan bagi kami. Untuk itu Tuhan tolonglah segenap gereja Tuhan, segenap hamba-hamba Tuhan, segenap aktivis yang melayani. Tuhan tolong supaya jerih lelah di dalam persiapan Natal ini
tidak menjadi pekerjaan yang sia-sia, tetapi menjadi satu pelayanan yang membawa kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk keamanan situasi di dalam perayaan-perayaan Natal yang akan dilakukan. Kami berdoa memohon supaya Tuhan menolong para aparat keamanan. Tuhan tolong supaya pemerintah diberikan hikmat bijaksana di dalam mengendalikan setiap situasi yang ada ya Tuhan. Dan meskipun pandemi ini sudah mulai mereda, Tuhan tolong ingatkanlah setiap kami semua untuk tetap taat terhadap protokol yang ada. Kami tidak mau lalai supaya pandemi ini tidak terus terjadi ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk suasana liburan ini, supaya Tuhan juga yang menjaga, Tuhan yang melindungi semuanya. Bapa dalam surga, kami pun mau berdoa menyerahkan untuk pribadi, lepas pribadi yang saat ini ikut berdoa bersama. Tuhan tolong sertailah setiap kami. Tuhan tolong berikanlah kekuatan kepada setiap kami di dalam menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mau mengalaskan doa syafaat kami ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, demikianlah ibadah doa kita pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.